tadi kita sampai pertanyaan apakah Indonesia akan memasuki masa krisis seperti 98. Saya mau tanya ke Pak Fuad dulu. Kebetulan ada Bapak di sini. Bapak, apakah Anda melihat bahwa saat ini Anda sebagai saksi pada saat itu ya, ketika krisis 98, apakah ada kesamaan? Memang kita akan menuju ke seperti di masa 98, Pak? Saya kira tidak sama lah seperti 98. Tidak sama ya, Pak ya? Karena waktu itu misalnya kecepatan kenaikannya ya dari 2.500-an terus sampai ke 15 ribuan gitu kan, cepat benar. Kedua juga ada agenda IMF waktu itu yang kemudian diakui oleh Michael Kemdesu, memang mau menjatuhkan Pak Harto. Jadi udah Pak Harto udah jatuh, makanya waktu udah letter of intent ditandatangani Pak Harto 15 Januari 98 ya, itu tetap saja rupiahnya itu melemah terus gitu kan. Ya kita sebetulnya di situ di lingkarannya Pak Harto ada dua mazhab. Yang saya termasuk mazhab bahwa ini yang dilakukan oleh IMF itu adalah jelas penyesatan, semakin merusak ekonomi kita lah supaya kita cepat jatuh. Dan itu disampaikan lah kepada Pak Harto, juga kita sampaikan ini akan menjatuhkan Bapak karena makin dipercepat ini oleh IMF, dibikin rusak semua ekonominya. Ya kalau mau bikin rusaknya apa nggak usah saya ceritakan, tapi secara singkat aja bunganya harus ditinggikan sampai 75%. Proyeknya semua dihentikan, tidak boleh ada pekerjaan. Ya kan makin banyak pengangguran, makin banyak, ini jelas benar ngerusak lah gitu. Nah kalau kemudian sudah Pak Harto udah lengser, ya rupiahnya kemudian menjadi menguat. Memang banyak yang mengira, waduh hebat ya waktu Pak Habibie. Sebenarnya bukan soal hebatnya, memang sudah selesai targetnya untuk melengserkan Pak Harto gitu loh. Jadi ini agenda setting ya menurut Anda? Sudah selesai ya udah menguat lagi itu kemudian rupiahnya kan begitu. Meskipun tidak balik tapi sudah menguat sekali waktu itu. Karena udah selesai kan rencananya dari IMF. Nah makanya kalau mengerjakan sesuatu itu sebagusnya jangan ditunda-tunda. Kan waktu itu salahnya kekeliruannya Pak Harto karena ada pertarungan antara kubu ini gitu ya. Itu untuk melaksanakan ini Pak Harto kan ngambil jalan tengah waktu itu sebetulnya. Sebenarnya sudah tidak mau itu Pak Harto itu melaksanakan letter of intent kan. Akhirnya dia mengatakan ya sudahlah, karena sudah Bill Clinton telepon, ya Helmut Kohl telepon, segala macam lah, ceritanya panjang gitu kan. Jadi udahlah jalan tengah. Jadi memang ditanyakan juga paling tidak kepada saya ditanyakan, ini akan selesai nggak ini kira-kira ini? Ya nggak bakal selesai Pak, ini ekonominya udah rusak begini, makin dirusak makin kebakaran itu. Jadi ya udah nanti kita kasih waktu aja sekian lama. Kalau udah kasih waktu sekian lama itu 6 bulan lah waktu itu ya dari penandatanganan kira-kira. Nanti kalau tidak selesai juga ya sudahlah, kita dengan cara kita sendiri kita selesaikan gitu kan gitu. Kalau Pak Mahathir misalnya sejak pertama sudah nggak mau sama IMF, udah nggak pakai riku-rikuan lah, udah gue nggak mau jalan. Selamat juga itu ekonominya Malaysia kan lebih selamat daripada kita. Nah kita pakai toleransi juga karena ada ya orang-orang sekitar Pak Harto itu menurut versi saya yang khianatnya banyak begitu ya. Jadi ditempuh cara jalan tengah gitu. Tapi akhirnya kan sudah selesai dilengserkan juga. Ya kan secara tidak langsung itu kan pelengseran. Udah selesai kan Michael Kemdesu sudah puas. Udah rupiah dikembalikan lagi nggak apa-apa. Jadi ada usaha yang cukup intens. Tapi saya memang melihat, Pak ini udah jelas ini. Kita lagi kebanyakan utang katanya. Swasta yang utang waktu itu ya. Dikasih utang lagi segala macam. Semuanya itu kebalikannya dari teori untuk menyelesaikan. Wong masalahnya cuma sederhana kok. Rupiah sedang melemah. Jadi ini meja ini seluruhnya ini ekonomi Indonesia melemah di sini. Ya dipadamkan saja di sini, tapi enggak dibakar semuanya. Bunga bank, jadi banknya nggak bisa bayar. Pengangguran dibikin ciptakan, tidak boleh ada proyek dan seterusnya kan. Terus yang ini yang masukin macam-macam yang tidak ini gitu loh. Yang Bulog dibubarin segala macam lah, terus saja gitu, diacak gitu. Sampai selesai jadi penjatuhan. Jadi beda benar dengan situasi yang sekarang gitu loh. Kalau sekarang apa yang terjadi Pak?
Kalau sekarang itu saya lihat Apakah ada pertarungan antar kubu juga? lebih banyak pertarungannya, lebih banyak kubu. Ya tentunya masih ada juga selalu pertarungan secara global sih, ada saja yang namanya faham ini, ada kapitalisme, ada neolib, ada ini itu kan segala macam lah, itu biasa. Tapi pertarungan di dalam negerinya itu yang lebih kencang betulnya. Di era saat ini? Iya, makanya Apa itu Pak? bagi pemerintah itu mengambil kebijakan yang sekarang ini sudah tepat, membumi. Nggak usah bicara yang hayal-hayal lah, yang ngalor ngidul nggak karuan gitu, yang membumi aja. Bagi saya itu tadi Pak Lutfi ya, itu tadi konkret itu. Sekian begini gitu, konkret itu angka-angkanya yang jelas itu, jelas. Pemerintah juga mengambil angka yang seperti itu, nggak pakai teori yang macam-macam lah ya. Bukannya kita nggak mengakui teori, tapi teori itu kan ada maksudnya, ada tujuannya kan. Yaitu melalui ekspor semuanya sumber daya alam melalui pintu pemerintah. Jadi apa? Ini untuk memperkuat rupiah dan berjangka panjang. Karena seluruhnya akan masuk ke negara. Berarti akselerasi dan antara satu pintu itu sudah jalan yang benar, baik ya? jalan yang benar. Cuman kita ini masih digoyang kan, biasa kalau cara yang pertama itu digoyang sama seperti dulu minyak. Minyak itu, migas itu dulu kan sudah melalui pemerintah seluruhnya kan. Orang jual kepada pemerintah. Pokoknya udah Pertamina sekarang ya pemerintah, itu sama saja. Sudah seluruhnya itu. Itu baik orang asing maupun orang Indonesia, investornya gitu kan. Udah ngerjain, kamu karena ini pada pasal 33 ya, kerjain kamu dikasih upah 35% ongkosnya. Semuanya dijual ke pemerintah. Ya pertamanya tentunya bergolak juga dulu kan, itu kan sudah mulai dari tahun zamannya Bung Karno, setelah Bung Karno kemudian diperkuat oleh Pak Harto waktu melalui Undang-Undang Pertamina ya. Nah, tentu waktu pertamanya baik yang asing maupun yang global juga teriak-teriak kan, wah ekonomi Indonesia akan begini. Nah disitulah perlunya rakyat Indonesia bersatu, kompak, kita harus bersatu. Diancam akan begini. Kita jalanin aja. Sudah jalan sekarang senang. Tidak ada. Boleh didekati lagi Mik ya? Ya. Sudah jalan aman. Tidak ada yang ada masalah dengan investor asing, dengan yang dalam negeri, migas. Semuanya sudah selesai, aman. Dan devisanya semuanya masuk ke pemerintah. Nah pasal 33 itu kan tidak cuman migas, ya tambang itu, batu bara segala macam itu, timah, nikel segala macam itu kan ya. Itu kalau semuanya harus juga disamakan juga dengan migas, masuk ke pemerintah. Karena kalau masuk ke pemerintah nanti nilainya bisa 3 kali 4 kali lipat daripada yang sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini itu nggak bener, pajaknya ditimpuk, ya kan? Pokoknya nggak benar sekali lah, sudah volumenya di samping itu udah pembakaran, perusakannya segala macam itu udah luar biasa. Jadi dia jadikan satu. Kalau udah begini pasti tax rasionya naik. Coba tax rasio. Dulu sudah 2 digit zaman Orde Baru. Masa sekarang jadi 1 digit? Sudah ngap-ngapan itu. Loh itu katanya tambangnya padahal sudah dihebat-hebatin tuh, dibangun luar biasa tambang. Mana hasilnya untuk rakyat? Pertumbuhannya mana? Pertumbuhannya dulu sudah 7% on the average waktu Orde Baru. Sekarang pertumbuhannya cuma 5%. Ada cengep-cengep 5%. Padahal itu sudah, berarti itu kan semua dicuri. Itu. Oke. Baik, siapa yang curi itu, Pak? Iya, semua penambang-penambang itu umumnya, yang legal maupun yang tidak legal itu adalah umumnya pencuri. Baik sawit segala macam, pencuri semuanya, maling semuanya. Oke, jadi pemerintah selain tadi sudah mencoba untuk memperbaiki sistem, tapi juga berkolaborasi dengan swasta ya, sudah di jalan yang benar ya Pak Fatih ya? Pemerintah itu sudah benar, ditertibkan, dan nanti pengusahanya itu nggak usah khawatir, mereka menjadi lebih aman. Kayak minyak itu contohnya sudah ada perbandingannya. Tepuk tangan, saya mau dengar tanggapan dari Pak Nursi, silakan Pak. Saya ingin menanggapi dulu rekan saya dan kemudian nanti saya ke Pak Fuad. Oke. Satu hari Budiono sebagai otoritas fiskal dan moneter itu mengundang Joseph Stiglitz di hotel kawasan Sudirman. Mendengar penjelasan otoritas fiskal dan moneter,
Budiono bilang, kami yang pragmatis aja, seperti Anda ngejelasin tadi gitu. Pragmatis saja, yang realistis saja. Apa jawaban Stiglitz? Yang pragmatis itu juga pilihan. Tapi, itu untuk jangka panjang, itu tidak menjawab persoalan. Itu kata Stiglitz. Itu makanya keluar kajian Stiglitz berikutnya. Jadi ini bukan soal teori. Bukan. Anda belajar teori juga kok. Ini bukan soal, saya sedang melakukan pembelajaran ke publik, bukan ke Anda, ke publik Indonesia, biar tahu akar masalah itu ada di mana. Saya terusin kajian Anda. Anda nggak bicara tentang undisbursed loan, yaitu pinjaman yang disetujui tapi tidak dicairkan. Meningkat dari April ke Mei dari 2527,46 triliun menjadi 2551 triliun. Apa artinya menurut Anda? Artinya menurut perbankan, situasinya wait and see. Maka perbankan pergi beli SBN. Maka BI pergi beli SBN. BI-nya butuh dolar, dia keluarin namanya BI rate. Yang ketekan siapa? Ayo, jawab teori deh sekarang. Ayo jawab teori. Ayo jawab teori. Siapa sekarang? Yang ketekan itu, gitu ya, rakyat kecil, UMKM. Itu sudah pasti kayak gitu. Tadi kelihatan lagi pencairan kredit ke UMKM tersendat. Di tengah MPL-nya 4,61, satu angka. Angka lain juga bisa dilihat misalnya. Kalau ini pakai angka ini. Tadi Anda menyebut tentang musiman. Betul musiman. Kebetulan saja haji sekarang. Haji itu kebetulan hanya bergerak antara 700 sampai dengan 1 miliar US dollar. Sementara yang disebut dengan dividen, pembayaran navigasi, pembayaran royalti macam-macam, itu yang disebut dengan neraca jasa yang terus-menerus negatif berkesinambungan. Kenapa nggak disebutin? Sebutin dong angkanya biar kelihatan bahwa kita punya tekanan pada neraca pembayaran, pada neraca berjalan. Angka saya menyatakan neraca berjalan negatif per Mei ini sampai dengan 4 miliar US dollar. Itu kelihatan. Saya sebenarnya nyiapin juga grafik untuk tarung teknokratik gitu ya. Saya siap, I'm ready to fight. Secara teknokratik. Tapi teknokratik itu pragmatis. Karena ujungnya adalah bagaimana menakar teknokratik itu dalam ucapan Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto. Ini yang salah sistem. Artinya dia salah moneter, dia salah fiskal, dia salah di real. Itu makanya dikembalikan ke pasal 33. Kalau kembali dalam cara begitu, maka mestinya kita lihat lagi di ukuran-ukuran kita sekarang. Apa ukuran berikutnya? Oke, kita lihat sekarang. Kalau kita ngelihat defisit APBN, ya, defisit APBN, akhir tahun 2025, Anda bilang 2,92. Sepakat ya? Diterima dong. Itu pengumuman Purbaya. Defisit APBN 2025 2,92. What's the point? Poinnya adalah tekanan fiskal demikian tinggi, tapi pada saat yang sama Anda sedang memberi pesan ke pasar. Berat nih, nanti SBN gue gimana nih? Kan gitu, bayar SBN gimana? Kan begitu akhirnya. Oke, kalau takutan kayak gitu, maka terjadi persaingan. Ini mungkin parah di sini. Terjadi persaingan antara SBN, BI rate dengan Fed Fund rate. Perbankan di Indonesia bilang, itu bersaingan dengan bunga deposito. Makin mahal bunga deposito, makin mahal bunga tabungan. Apa poinnya? Ketika kita bersandar pada, seperti saya bilang tadi, bersandar pada namanya ekonomi hayalan, sementara suku bunga bersaing, maka kemudian muncul terkena pada nilai tukar. Lagi-lagi ini teori. Nilai tukar, inflasi, suku bunga kan? Betul nggak begitu? Betul dong. Nilai tukar, inflasi, suku bunga. Bersaudara atau bertiga. Oke? Dalam moneter begitu. Ketika kita ngelihat suku bunga terkena dengan nilai tukar, suka tidak suka muncul pertanyaan. Seperti tadi dibilang, apa sih arti nilai tukar?